Nah, di sini kan Kuntinya tidak sadar bahwa dirinya itu udah mati. Yang pasti dia pokoknya pengen memperjuangkan anaknya. Sedikit bang, biar cantiknya kelihatan ini. Selebgram dan presenter Nita Gunawan memberanikan diri menerima tawaran film Anak Kunti, karya sutradara Bambang Drias. Selain Nita Gunawan, film Anak Kunti juga dibintangi Giselma Firmansyah, Iwaka, Jajang Cenur, Selvi Kitty, dan masih banyak lagi. Rencananya, film Anak Kunti akan tayang di bioskop Indonesia pada 20 Februari 2025. Jadi pertama gini, ini adalah tawaran perdana dan pertama kali untuk memerankan seorang hantu. Jadi itu tantangan tersendiri sih, dan di sini juga ada 2 karakter, jadi itu juga menjadi tantangan dan aku happy bisa ikut di Anak Kunti juga. Kita ini film horor kamu keberapa sih kalau boleh tahu? Film horor kedua. Nah, katanya di saat syuting tadi ada pakai seling lah, kaki sampai sakit, itu gimana? Iya. Proses syutingnya seperti apa? Jadi di Anak Kunti ini aku tanpa stuntman, jadi semuanya seling pakai diri aku sendiri, dan tantangannya itu selingnya tuh tinggi banget karena pohonnya waktu itu di hutan di Jogja itu memang tinggi-tinggi. Yang kedua memang ada cedera di kaki karena itu selingnya harus datar gini, bukan naik ke sini. Tapi berapa banyak adegan selingnya? Adegan selingnya hampir, karena kan setan ya, di dalam rumah juga diseling nih, by the way. Gimana coba? Kan namanya setan terbang kan. Saya nggak terbang itu waktu masih jadi manusia. Itu permintaan sutradara atau kamu sendiri yang pengen, udah aku aja biar di total gitu? Sebenarnya permintaan aku dari Mas Babang itu udah nyediain untuk pemeran pengganti. Cuman aku bilang, Mas gak usah, aku aja, karena pengen dalemin juga rasanya gimana sih diseling. Dan yang bikin kesusahan itu kan kalau kuntilanak itu kan rambutnya panjang ya, terus bajunya juga itu. Nah, kadang-kadang kejambak-kejambak aja namanya selingnya. Itu aja sih. Tadi yang di trailer juga ada kamu adik yang hamil ya? Kamu Iya. juga hamil gitu, maksudnya gimana untuk masuk di dalam? Nah, di sini peran aku itu aku hamil, melahirkan, punya suami, punya anak, dan itu kan di realnya belum pernah terjadi. Jadi aku belajar cara melahirkan yang baik, yang benar. Itu kan nafasnya juga katanya melahirkan itu nggak boleh merem, nafasnya juga ada beberapa kali harus jeda kayak gitu-gitu. Nah, itu dicari tahu juga sih sebenarnya. Buat yang lain sendiri mungkin perannya masing-masing seperti apa dan pertimbangannya mengambil film Anak Kunti seperti apa? Halo semuanya, sebelumnya perkenalan, nama aku Giselma Firmansyah dan aku berperan sebagai Sarah. Povi Zihan berperan sebagai Aziza, sahabatnya Sarah. Dan mungkin kalau buat aku sendiri pertimbangannya karena sebelumnya aku udah pernah bermain dengan Pak Bambang juga, bekerja sama di film Kota Jawa, dan di film ini aku melihat ketertarikannya karena yang mungkin aku sering banget bilang ke orang-orang kalau misalkan film ini tuh yang bikin interest itu karena judulnya si Anak Kunti gitu. Dan tadi sebelumnya malah juga anak kuntilanak, dan itu jadi lebih sebenarnya lebih bikin aku menarik gitu. Dan ceritanya menarik juga, dan karakternya ini karakter yang berbeda dari film horor aku sebelumnya, karena di sini aku merasakan diterornya sama kuntilanak, dan juga karakter ini menurut aku banyak pertanyaan yang aku sendiri mempertanyakan dan karakter aku juga mempertanyakan itu. Jadi itu sih Kalau aku pribadi tantangannya mungkin di bahasa kali ya, karena dituntut untuk bisa bahasa Jawa Timur. Terus juga pada saat preparation kita nggak ada yang jadi guide buat bahasa Jawa Timur sendiri, jadi kita memang Jawa Tengah. Jawa Ya. Tengah. Jadi kita research sendiri, sama dibantu juga sama Kanita Gunawan. Iya. Kanita Gunawan ternyata bisa bahasa Jawa Tengah. Iya, karena kan aku dari Jawa juga. Iya, nah kebetulan banget sutradara kita Jawa Timur. Iya. Tapi Jadi tabrakan ya antara tabrakan. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, terus pas syuting juga banyak kita banget orang Jawa yang banyak bahasa, jadi kita kayak ini yang mana yang Nah, jadi pada saat syuting tuh kita sering banget dikoreksi. Itu Jawa Timur. Iya, jadi kayak kita susah banget bedain Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi akhirnya gara-gara film kita jadi bisa bedain Jawa Timur sama Jawa Tengah. Pas report sendiri? Nggak ada. karena Kita juga tahu sendiri. karena juga waktunya yang lumayan mepet, jadi kita nggak terlalu punya preparation yang tapi kita nggak mau maksa juga bahasa Jawanya, tapi kita ingin kasih sense of Jawanya gitu. Sebenarnya aku senang sama Mas Bambang. Mas Bambang tuh ngasih tantangan nggak hanya logatnya ya, tapi beneran pakai bahasa Jawa ya. Jadi di situ tantangan buat kita sih. Lebih banyak belajarnya pada siapa? Pada saat Sama siapapun yang bisa. Jadi kru-kru beberapa ada yang bisa.
Di sana juga itu ada kebetulan pemain teater, kalau bisa dilihat di mana-mana wajahnya kayak Mas Rendra, Kuku. Nah, itu kan pemain teater khas dari dari Jawa Tengah, dari Jogja. Itu juga ngajarin kita, oh enggak, itu salah. Yang Jawa Tengah tuh yang ini. Di Jogjanya kan. Iya, jadi kita baru ketemu mereka di Jogja, jadi mempelajari langsung kok di Jogja. Di Jogja. Di Gunung Kidul. Ya, di Gunung Kidul. Gunung Kidul kan di hutan apa itu? Sama di kayak Wono Enggal. Jadi di filmnya itu Desa Wono Enggal, dan kita syutingnya beneran di Desa Wono Enggal. Ada pengalaman mistis kah dari masing-masing kalian sendiri ketika di set atau pasca syuting sendiri? Kalau aku itu waktu di seling naik ke atas di pohon sih, itu karena memang pohon kan itu memang hutannya biasa buat syuting-syuting film horor, dan itu memang angker. Jadi pas itu di seling jam 2 malam. Nah, itu ada di pohon sih, sama waktu nanti ada adegan jualan putu. Nah, itu juga saya ditemuin nenek-nenek tua gitu. Memang penjaganya di sana. Sama scene yang di tempat tidur susun itu kan karena memang bentukan aku kan bentukan setan ya. Itu awalnya luar biasa sih, berat banget gitu. Tapi Kanita memang sensitif juga ya? Ya, aku juga kebetulan bisa ngeliat, jadi bisa merasakan juga memang dari kecil. Jadi pas merasakan ada hal itu kayak merasa kayak ditemenin aja, atau memang biasa aja, atau ada rasa takut sih? Karena aku yang menjaga malah. kalau menjaga aku nggak tahu ya, aku ada dijaga atau enggak. Tapi yang pasti pernah ketemu langsung itu, kalau bisa jangan teriak, minta ampun aja. Maksudnya kayak maaf di sini cuma main film, kita syuting kerja, nggak ganggu, kayak gitu-gitu aja sih lebih tepatnya sih. Kalau aku pribadi sih, kalau pengalaman mistis mungkin karena aku juga agaknya bisa relatable sama Kanita. Aku bisa kadang suka kayak, kamu lihat gak sih? Aku lihat gitu, tapi ya kita sama-sama, aku nggak nganggap itu sebagai pengalaman mistis. Jadi mungkin aku bisa dikatakan ini adalah film horor aku yang aku nggak sama sekali merasakan pengalaman mistis. Tapi mungkin emang ada di beberapa tempat, bukan mistis ya, lebih auranya nggak enak aja, itu doang sih. Aku nggak ada pengalaman mistis karena aku nggak apa orang. Paling yang mistis abun. Aku kalau nanya dia, kamu merasakan ini nggak kan? Terus kayak enggak. Ya, aku mau ditaruh di hutan jam 3 malam, jam 2 malam juga kayaknya aku nggak akan merasakan apa-apa. Rasa ya. Karena emang aku nggak peka. Nah, kalau kan anak kunti gitu ya, apa yang ada di kepala kalian kalau nggak kuntilanak, anak kunti, anak kuntilanak? Apa ya? Kalau aku mikirnya ternyata kuntilanak tuh selain aku ingetnya kalau kita waktu masa kecil ya, waktu bercerita, kuntilanak tuh adalah hantu yang mencari setan kan, mencari setan, yang mencari anaknya. Kuntilanak itu adalah hantu yang mencari anaknya karena dia lost anaknya waktu kecil. Jadi kayak jangan ya anak kecil gini. Tapi ternyata anaknya tuh ada wujudnya ya gitu. Aku jadi kepikiran, ternyata kuntilanak memang benar ada gitu, apa wujudnya gitu sih yang aku pikirin. Dan juga ternyata dia juga bukan dia mengandung, jadi banyak kayak aku bilang, oh ternyata anak kuntilanak punya anak gitu. Jadi kalau aku sih ini menurut aku hal baru, karena kenapa ada sebuah drama antara keluarga ya, khususnya ibu dan anak, tapi dikemas dalam bentuk horor. Karena ternyata ibunya sendiri yang horor gitu loh. Jadi ini something new. Dan gak cuman ini filmnya gak cuma ngagetin doang gitu loh, film horor gak cuma kayak gitu doang, tapi juga banyak banget pesan moral yang bisa kita bawa tentang keluarga, bagaimana cara problem solving masalah yang ada di keluarga, persahabatan. Kalau dari aku, ternyata kasih sayang seorang ibu itu bisa dibawa sampai mati pun gitu. Nah, di sini kan Kuntinya tidak sadar bahwa dirinya itu udah mati. Yang pasti dia pokoknya pengen memperjuangkan anaknya, melindungi anaknya gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih.